Topik 6, kepemimpinan atau leadership. Materinya yang ada 4. Yang pertama ada arti kepemimpinan, yang kedua ada teori-teori kepemimpinan, yang ketiga ada tipe kepemimpinan, dan yang keempat ada para pemimpin sukses. Oke, yang kita bahas yang pertama, arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok, ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain, yang pertama ada menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Yang kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang terbaik dalam perusahaan. Yang ketiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. Yang kelima, memperoleh dukungan dari atasan atau orang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Yang keenam, memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Dan yang ketujuh, melakukan negosiasi. Materi yang kedua ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Teori ini disebut theory of great men, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan menjadi pemimpin apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Dan yang keempat, hubungan manusiawi. Teori yang kedua ada teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapai, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Yang ketiga adalah teori situasional dan modal contingency. Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan yang paling sedikit disukai. Gaya yang teorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Yang ketiga, materinya adalah tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokrasi, yang kedua tipe demokrasi, dan yang ketiga ada tipe laissez-faire. Kita bahas yang pertama ada tipe autokrasi. Tipe autokrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe autokrasi keras, yaitu mempunyai sifat yaitu memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada autokrasi baik, mempunyai sifat selain autokrasi, ada beban pikiran yang lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Dan yang ketiga, autokrasi inkompeten, mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa bermutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa pertimbangan kemampuan bawahan.
Yang kedua ini ada tipe demokrasi. Tipe demokrasi Tulen. Yang pertama ada tipe demokrasi Tulen. Tipe demokrasi ini mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Yang kedua ada tipe demokrasi palsu. Tipe ini mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis. Kedokteritasannya tergantung emosi dan banyak beban pikiran yang dihadapi. Yang ketiga ada tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini mempunyai sifat karakter lemah, tidak mempunyai pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Oke, kita bahas yang keempat. Ini ada para pemimpin sukses. Siapa aja sih yang para pemimpin sukses? Yang pertama ada Sun Tzu, seorang ahli strategi militer pada masa Raja Helu di negeri Wu. Sun Tzu ini memiliki catatan teori perang yang ditulis dalam bilah-bilah bambu. Ada 5 prinsip dasar kepemimpinan menurut Sun Tzu. Yang pertama ada integritas. Yang kedua, tujuan harus spesifik. Yang ketiga, aturan main yang jelas. Yang keempat ada pemberdayaan orang kunci. Dan yang kelima ada ketegasan. Habis itu yang kedua ada Steve Jobs. Lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, tanggal 24 Februari tahun 1955. Dia merupakan pemimpin perusahaan Apple Computer, Next Computer, dan Pixar Animation Studio. Jobs ini merupakan pemimpin yang persuasif dan karismatik, serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Karya Steve Jobs yang pertama ada Apple I, ada Apple II, Macintosh, ada iPod, dan iPad. Oke, ini ada Johnny Darmawan Danusasminta. Dia merupakan pemimpin PT Toyota Astra Motor, CEO terbaik tahun 2009 dan 2011. Johnny Darmawan ini merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati. Pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Dan Johnny Darmawan Danusasminta ini mempunyai konsep 3 winning. Konsep pertama adalah seorang pemimpin harus mempunyai konsep ke depan, mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Yang kedua, membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Dan yang ketiga, dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut. Oke, sekian yang aja yang saya bisa sampaikan tentang topik 6 tentang kepemimpinan atau leadership. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih.